Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selina Krisdayanti, NIM 711212008, jurusan Pendidikan Matematika Universitas Serangkaya. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai serba-serbi kurikulum Merdeka kehasil sekolah dasar. Kata pengantar di Direktorat Sekolah Dasar DRA Sri Wahyuning MPD pada masa pandemi COVID-19, krisis pembelajaran yang menjadi pembelajaran semakin tertinggal dengan hasilnya pembelajaran sebagai dari upaya pemulihan pembelajaran terjadi. Kemendikbud Ristek resmi meluncurkan kurikulum Merdeka pada Merdeka Pembelajaran episode yang ke-15. Kurikulum Merdeka memiliki beberapa keunggulan, di antaranya lebih sederhana, lebih mendalam, lebih merdeka, lebih relevan dan interaktif. Kurikulum Merdeka diharapkan dapat memberikan wawasan luas-luasnya bagi peserta didik dalam berkreasi dan mengembangkan diri. Dalam rangka mendukung implementasi kurikulum Merdeka, di Direktorat Sekolah Dasar menyusunkan buku saku edisi serba-serbi kurikulum Merdeka kehasil sekolah dasar sebagai informasi kepada satuan pendidikan mengenai implementasi kurikulum. Seputar kurikulum Merdeka. Apa itu kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran yang beragam. Kurikulum yang berfokus pada konten-konten yang mencakup esensial agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Mengapa kita memerlukan kurikulum Merdeka? Berbagai studi nasional maupun internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran yang cukup lama. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa banyak dari anak-anak Indonesia yang tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematis sederhana. Maka untuk itulah, Mendikbud Ristek mengembangkan kurikulum Merdeka sebagai bagian penting dalam upaya memulihkan pembelajaran dari krisis yang sudah lama kita alami. Dasar-dasar hukum implementasi kurikulum Merdeka. Mendikbud Ristek nomor 5 tahun 2022 standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang menengah. Mendikbud Ristek nomor 7 tahun 2022 standar isi pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kompetensi Mendikbud Ristek nomor 60 tahun 2022 menempuh penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Keputusan Kepala BSKF nomor 8 HKR tahun 2022 pencapaian pembelajaran pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada kurikulum. Keputusan Kepala BSKF nomor 9 HKR 2020 tahun 2020 dimensi elemen dan sumber faktor pembelajaran Pancasila pada kurikulum Merdeka. Dasar-dasar hukum kurikulum Merdeka. Dasar-dasar hukum implementasi kurikulum Merdeka dapat diunduh di link di bawah kurikulum Merdeka lebih sederhana. Keunggulan kurikulum Merdeka yang pertama, lebih sederhana dan mendalam. Fokus pada materi esensial, pengembangan kompetensi didik pada peserta. Pembelajaran menjadi lebih mendalam, bermakna dan tidak terburu-buru dan menyenangkan. Lebih merdeka, guru dapat mengajar seperti tahap capaian dan pengembangan peserta didik. Sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan kurikulum pengembangan sesuai dengan karakteristik satuan peserta didik. Yang ketiga, lebih relevan dan interaktif, mengembangkan melalui kegiatan proyek pengembangan kesempatan lebih luas kepada peserta didik. Namun secara aktif pengeksplorasian isu-isu aktual misalnya isu lingkungan, kesehatan dan lainnya untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Indonesia. Mengapa kurikulum Merdeka dijadikan opsi? Mengapa tidak langsung diterapkan di semua sekolah? Yang pertama, Mendikbud Ristek ingin menegaskan bahwa sekolah memiliki kewenangan dan bertanggung jawab untuk membangun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan kelompok masing-masing. Yang kedua, dengan kebijakan opsi kurikulum ini proses pembuatan kurikulum yang harapnya
ini terjadi secara lancar dan betul. Apa kriteria sekolah yang boleh menerapkan kurikulum merdeka? Kriteria ada satu, yaitu meminta penerapan kurikulum merdeka untuk memperbaiki pembelajaran kepala sekolah atau madrasah yang ingin menerapkan kurikulum merdeka akan diminta untuk mempelajari yang disiapkan oleh Makademut SD tentang konsep kurikulum merdeka. Selanjutnya, jika telah mempelajari kurikulum merdeka, sekolah memutuskan untuk mencoba menerapkan mereka akan diminta untuk menguji formuli pendaftaran pendaftaran dan sebuah survei singkat. Jadi prosesnya adalah pendaftaran dan pendataan, bukan seleksi. Bagaimana bentuk struktur kurikulum SD dan MI penerapan kurikulum merdeka? Struktur kurikulum SD dan MI dibagi menjadi 3 fase. Fase A untuk kelas 1 dan kelas 2, fase B untuk kelas 3 dan kelas 4, terus fase C untuk kelas 4 dan 5. Fase 1 menjadikan SD dan MI berorganisasi melakukan pembelajaran menggunakan pendekatan pelajaran atau evaluasi beban belajar SD dan MI. SD dan MI terbagi menjadi 2, yaitu pembelajaran intrakurikuler, yang kedua proyek penguatan profil pembelajaran Pancasila, dialokasikan sekitar 20% beban pelajaran per tahun. Alokasi waktu mata pelajaran SD dan MI peserta didik untuk peserta didik disesuaikan dengan agama masing-masing, serta menjadikan minimal 1 jenis tari, seni musik, seni teater, seni rupa. Pilihan paling banyak dan 2 jam pelajaran atau 72 jam pelajaran per tahun. Mata pelajaran pilihan total jam pelajaran per tahun tidak termasuk bahasa Inggris maupun lokal atau mata pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Alokasi waktu mata pelajaran SD dan MI kelas 5 diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama masing-masing. Satu pendidikan menyediakan minimal 1 jenis seni musik, seni tari, seni teater, seni rupa. Peserta didik memilih 1 jenis tari dari keempat tersebut. Paling banyak jam 2 pelajaran atau 72 jam pelajaran sebagai mata pelajaran pilihan. Total jam pelajaran tidak termasuk jam pelajaran bahasa Inggris maupun lokal atau pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan Makademut Distrik nomor 56 tahun 2022. Alokasi waktu mata pelajaran SD dan MI kelas 3 sampai kelas 5 diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Satu menjadikan minimal 1 jenis tari, seni musik, seni teater, seni rupa. Peserta didik memilih 1 jenis tari dari
diajarkan pada fase B kelas 3 untuk menguatkan kesadaran peserta didik terhadap lingkungan sekitarnya baik dari aspek alam maupun aspek sosial. Project penguatan profil Pancasila. Pelajar Pancasila. Apa pentingnya project penguatan pelajar Pancasila? Project penguatan Pancasila Project penguatan profil pelajar Pancasila memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengalami pengetahuan, membangun proses penguatan, memperlancar sekaligus kesempatan untuk belajar dan lingkungan sekitar. Peserta didik memiliki kesempatan untuk mempelajari teman-temannya untuk isu penting, seperti gaya hidup, kelanjutan, budaya, wirausaha, teknologi, sehingga murid bisa melakukan aksi nyata dan menjawab isu-isu tersebut sesuai dengan tahapan belajar dan lingkungan. Project penguatan ini juga dapat menginspirasi peserta didik untuk memberikan kontribusi dan dampak bagi lingkungan sekitar. 4. Project penguatan Pancasila bagi peserta didik. Yang pertama, membangun karakter, mengembangkan kompetensi di bagian dunia aktif, berpartisipasi merencanakan pembelajaran secara aktif dan berkelanjutan, mengembangkan keterampilan sikap, pengetahuan, dan mengerjakan proyek pemberitaan waktu tertentu, melatih kemampuan memecahkan masalah dalam mempelajari sekitar belajar, memperlihatkan tanggung jawab dan kepedulian terhadap isu di sekitar mereka tidak sebagai salah satu bentuk hasil belajar, menghargai proses pembelajaran dan bangga dengan hasil pencapaian yang telah dilakukan secara optimal. Bagi peserta didik, serba sebagai kemerdekaan asas bangsa. Teman-teman dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila di jenjang SD. Ada 5 teman dalam proyek penguatan profil Pancasila untuk jenjang SD, diantaranya gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, rekayasa dan teknologi, dan yang kelima kewirausahaan. Untuk sekolah SD wajib memenuhi minimal kelas 9. Pemerintah daerah dan sekolah dapat memenuhi spesifikasi setiap mata pelajaran. CV dirancang dan memanfaatkan
kualitas dalam pembelajaran. Menggunakan fase pembelajaran yang dengan KD-KD dan kurikulum 2013 dan kurikulum tentang waktu yang dihabiskan untuk mencapai kompetensi yang di mana posisi mata pelajaran muatan lokal dalam struktur kurikulum. Pembelajaran muatan lokal dapat dilakukan melalui 3 metode. Yang pertama, mengintegrasi muatan lokal ke dalam metode pelajaran. Yang kedua, mengintegrasi muatan lokal ke dalam tema pelajaran pakai siswa. Yang ketiga, mengembangkan pembelajaran khusus muatan lokal dengan diri sendiri sebagai bahasa Inggris semakin dianjurkan untuk diajari sejak SD. Hal ini bahasa Inggris sebagai kebutuhan. Yang kedua, semua anak Indonesia seharusnya belajar bahasa Inggris menunjukkan pemerataan kualitas pembelajaran untuk dapat berkomunikasi, literasi budaya antar bangsa
menjadi berkembang dan bermakna. Yang kedua, pembelajaran direncanakan dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Yang ketiga, proses pembelajaran mendukung pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Yang keempat, pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang direncanakan sesuai dengan latar belakang budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Yang kelima, pembelajaran orientasi pada masa yang berkelanjutan. Prinsip penilaian siswa merupakan bagian dari fasilitas pembelajaran dan pendidikan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai dengan keselamatan. Yang keempat, laporan kemajuan belajar pelaksanaan peserta didik bersifat sederhana, informatif, pemberian informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang diucapkan serta target tidak terlanjur. Hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Kurikulum meningkatkan kriteria kecerdasan pada SD nanti, satu pendidikan memiliki wawasan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar, laporan pencapaian proyek penguatan, profil pembelajaran Pancasila, portofolio peserta didik, prestasi akademik dan non-akademik, ekstrakurikuler, penghargaan peserta didik, dan tingkat kehadiran. Tata cara pendaftaran kurikulum Merdeka. Yang pertama, kunjungi laman kurikulum _gta_mekadimut.go.id. Pastikan
Pastikan Anda mempelajari semua informasi pada halaman ini untuk memperkaya dan memahaman sebelum menentukan pilihan. Yang kedua, pilih menu daftar pada halaman ini. Yang ketiga, lalu lakukan login menggunakan akun SIMPKB untuk kepala satuan pendidikan, akun SIMPKB untuk kepala madrasah. Yang ketiga, tata cara yang keempat adalah ikuti 3 langkah selanjutnya untuk menyelesaikan pendaftaran melalui dengan klik daftar. Kemudian centang kontak pada di menu pop-up informasi pendaftaran, lalu klik ikuti pembelajaran untuk melanjutkan. Langkah yang kelima, nonton video penjelasan menarik terkait dengan kurikulum Merdeka. Langkah 6, klik isi kuesioner lalu ikuti tahap pengisiannya. Yang keenam, untuk sekolah swasta, lakukan unduhan template surat izin yayasan, lengkapi isian dan tanda tangan surat izin tersebut, lalu unggah kembali ke format PDF. Tata cara pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka. Pembelajaran penerapan rekomendasi umum dan khusus ini untuk melangkah ke tahap implementasi kurikulum Merdeka. Tanggalnya yaitu 30 April 2022. Tautan linknya ada di PDF aku ya, dan diklik aja yuk daftar materi tata cara pendaftaran informasi kurikulum Merdeka melalui link di bawah ini yang disebut yaitu http://bit.ly materi pendaftaran kurikulum Merdeka. Situasi pendidikan dapat mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing. Platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar adalah platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk guru dalam mewujudkan pelajaran Pancasila dan mewujudkan guru untuk mengajar, belajar, dan berkarya lebih baik lagi. Yuk unduh materi platform Merdeka melalui link di bawah ini di PDF aku. Tidak ada dampak jika satuan pendidikan memilih atau mendaftar kurikulum Merdeka, tapi kurikulum Merdeka sebagai contoh pembelajaran memiliki keunggulan yakni lebih sederhana, mendalam, lebih relevan dan interaktif. Materi kurikulum Merdeka dapat diunduh melalui link di PDF aku. Terima kasih tentang materi serba serbi kurikulum Merdeka kelas sekolah dasar. Jika ada teman-teman yang ingin tanyakan, di kolom komentar aja ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.